nama saya Iren Vania dari Prodi Bahasa Inggris dengan NIM 188225131. Saya dari Prodi Bahasa Inggris ingin mempresentasikan mengenai UTS perkembangan peserta didik oleh Bapak Heri Wardana. Pengertian peserta didik. Perkembangan peserta didik adalah perkembangan yang dialami oleh peserta didik mulai sejak usia dini, sekolah dasar, menengah, dan dewasa dalam fisik, intelektual atau kognitif, afeksi, dan rohani. Berikutnya adalah jenis perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik. Perkembangan yang pertama adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Lalu yang berikutnya, perkembangan moral. Perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Kemudian yang berikutnya, perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dipahami sebagai sebuah kemampuan peserta didik dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan tradisi yang berlaku pada kelompok atau masyarakat, kemampuan untuk saling berkomunikasi, dan kemampuan untuk bekerja sama. Kemudian yang selanjutnya, perkembangan emosi. Perkembangan emosi mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai orang dewasa kelak. Kemudian perkembangan agama. Perkembangan yang terjadi dalam pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai keagamaan dalam tahap-tahap kehidupan peserta didik. Slide berikutnya kita akan membahas mengapa penting mengetahui perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan suatu komponen penting yang harus diketahui oleh seorang guru. Pemahaman guru yang benar terhadap perkembangan peserta didik akan menuntun guru membuat desain pembelajaran, metode pengajaran, materi ajar, pendekatan yang cocok untuk peserta didik. Desain pembelajaran, metode pengajaran, materi ajar, pendekatan yang cocok untuk peserta didik tentu akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal dan bermakna. Pembelajaran yang tidak memperhatikan perkembangan peserta akan membuat peserta bosan atau frustasi. Jika peserta didik bosan dan frustasi, maka para guru juga akan tertular rasa bosan dan frustasi ketika mengajar. Kemudian, slide berikutnya kita akan mengetahui cara mengevaluasi perkembangan peserta didik. Evaluasi perkembangan kognitif. Untuk mengukur perkembangan kognitif biasanya dilakukan dengan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini dapat berupa penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Evaluasi perkembangan fisik. Hal ini dapat dievaluasi dengan mengevaluasi tumbuh kembang anak secara berkala dan juga melalui pendidikan olahraga dan kesehatan. Kemudian kita akan membahas mengenai evaluasi perkembangan afeksi. Evaluasi dalam perkembangan afeksi dapat dilakukan dengan melakukan penilaian diri oleh siswa. Penilaian diri ini sudah digunakan dalam kurikulum saat ini. Selain itu, guru melakukan pengamatan terhadap siswa selama berada di sekolah dan kemudian yang dilakukan dicatat. Sekian presentasi saya mengenai perkembangan peserta didik yang telah Bapak ajarkan kepada saya. Mohon maaf bila ada perkataan atau kurang dari slide presentasi saya. Terima kasih kepada Bapak Heri Wardana yang memberikan kesempatan walaupun telat untuk mengirimnya. Saya Iren Vania dari Prodi Bahasa Inggris mengucapkan banyak terima kasih.